Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, saya Amanda Oktaviani Miriau dari kelas 540 dengan kode kelas 05 SMJP 001. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rudi Sanjaya, dosen mata kuliah Bank Risk Management, yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi tentang studi kasus manajemen risiko. Saya akan memaparkan materi tentang studi kasus PT Sritex atau Sri Rejeki Isman Tbk. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Menghadapi penurunan kinerja keuangan yang signifikan, perusahaan ini dinyatakan pailit karena tingginya beban utang dan penurunan permintaan global, diperparah oleh krisis ekonomi dan pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah latar belakang perusahaan. Sritex, pemasok tekstil dan seragam militer terkemuka, sempat menjadi simbol kekuatan industri nasional. Namun kinerja keuangannya menurun drastis akibat beban utang tinggi dan permintaan global yang lesu. Krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 memperparah kondisi, menyebabkan Sritex dinyatakan pailit karena gagal memenuhi kewajiban utang. Ini menyoroti kegagalan dalam manajemen risiko, finansial, dan strategis. Selanjutnya ada permasalahan utama, kegagalan manajemen risiko Sritex. Kegagalan PT Sritex tidak terjadi tiba-tiba, melainkan akumulasi risiko yang tidak dikelola dengan baik. Penelitian Rangkuti pada tahun 2025 mengidentifikasi 3 area utama kegagalan manajemen risiko. Yang pertama ada risiko strategis, ekspansi agresif tanpa mempertimbangkan ketidakpastian pasar global dan perubahan tren permintaan. Yang kedua, risiko finansial, struktur utang didominasi mata uang asing tanpa lindung nilai memadai, menyebabkan beban utang melonjak saat rupiah melemah. Yang ketiga, ada risiko operasional, tidak ada sistem respon darurat atau perencanaan memadai menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19. Selanjutnya ada metode penelitian, mengungkapkan akar masalah Sritex. Penelitian kasus PT Sritex menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode literatur review. Berbagai sumber sekunder seperti jurnal akademik, laporan media, dan kebijakan perusahaan dikaji. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan menganalisis titik kelemahan dalam penerapan manajemen risiko yang berkontribusi pada kebangkrutan Sritex. Selanjutnya ada analisis mendalam, yaitu risiko strategis dan finansial. Yang pertama, risiko strategis. Sritex melakukan ekspansi kapasitas produksi tanpa evaluasi menyeluruh terhadap tren permintaan tekstil global. Setelah pandemi, permintaan pasar menurun tajam, sementara persaingan dengan produk impor semakin ketat. Ini menyebabkan produksi tidak terserap optimal dan pendapatan menurun. Yang kedua, ada risiko finansial. Risiko finansial menjadi faktor pendominan. Struktur utang besar dalam mata uang asing membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. Tanpa strategi lindung nilai, pelemahan rupiah langsung meningkat beban kewajiban dan memperparah krisis likuiditas. Selanjutnya masih di analisis mendalam, yaitu resiko operasional dan indikasi finansial. Yang pertama, resiko operasional. Gangguan operasional selama COVID-19 menunjukkan lemahnya perencanaan berkelanjutan bisnis. Efisiensi produksi menurun karena lini produksi terganggu, tanpa terencana alternatif efektif. Yang kedua, indikasi finansial. Model prediksi kebangkrutan seperti Altman Z-Score menunjukkan Sritex dalam kondisi finansial distress sejak 2021. Ini menandakan kegagalan dapat diprediksi lebih awal dengan analisis resiko keuangan. Selanjutnya ada temuan penelitian, yaitu kegagalan menyeluruh Sritex. Yang pertama, kegagalan manajemen resiko.
Sritex mengalami kegagalan menyeluruh pada level strategis, finansial, dan operasional. Yang kedua, kurangnya perencanaan darurat. Perencanaan darurat dan respon terhadap risiko eksternal seperti pandemi global tidak memadai. Yang ketiga, ketergantungan utang luar negeri. Ketergantungan pada utang luar negeri tanpa mitigasi risiko keuangan menjadi faktor utama kebangkrutan. Yang keempat, sinyal bahaya terabaikan. Analisis keuangan berbasis model prediksi kebangkrutan telah memberikan sinyal bahaya jauh sebelum pilot. Selanjutnya ada dampak kebangkrutan terhadap perusahaan. Yang pertama, pernyataan pilot. PT Sritex resmi dinyatakan pilot karena tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, beban utang fantastis. Total utang perusahaan mencapai puluhan triliun rupiah, melebihi nilai aset yang didapat di likuidasi. Yang ketiga, dampak sosial. Ribuan karyawan harus mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang berdampak pada meningkatnya angka pengangguran di masyarakat. Yang keempat, pada dampak industri tekstil nasional, kebangkrutan Sritex mengganggu rantai pasok industri tekstil nasional dan menimbulkan kekosongan kapasitas produksi dalam negeri. Selanjutnya yang terakhir adalah pelajaran dari PT Sritex, pentingnya manajemen risiko. Kasus Sritex menjadi pengingat krusial dan pentingnya manajemen risiko yang komprehensif. Kegagalan dalam mengelola risiko strategis, finansial, dan operasional dapat berakibat fatal. Perusahaan harus proaktif dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memitigasi risiko, serta memiliki rencana darurat yang kuat untuk menghadapi ketidakpastian pasar dan krisis global. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.